selamat pagi sahabat-sahabatnya keluarga Andito dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito. Saya Nur. Kali ini kita live di Facebook. Dan sebetulnya ini kita baru saja selesai melakukan rutinitas pagi kita. Salah satunya olahraga pagi bersama keluarga, bersama anak-anak. Dan ini menjadi salah satu upaya yang ingin kita lakukan di dalam masa physical distancing di rumah aja, yang masih belum bisa diprediksi sampai kapan selesai. Jadi harus bugar. Betul, karena nggak bisa diprediksi maka kita hanya bisa melakukan sesuatu yang berada di dalam kontrol kita, yaitu jaga kesehatan. Mudah-mudahan masa ini segera berlalu dan video ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua, sekaligus menyapa teman-teman Facebook yang mungkin lagi online pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita olahraga apa sama anak-anak tadi? Pagi ini tadi kita biasanya lari dulu. Habis lari kita stretching baru kita olah napas, push up, terus apa lagi tadi? Nah, jadi memang kalau di keluarga kami ada dua kategori olahraga sih. Kalau lari itu kan kita bisa suka kasih durasi ya, karena biasanya kalau di luar kita pakai katakanlah pakai GPS segala macam, suka oke kita lari 3 kilo nih hari ini. Nah, waktunya menyesuaikan. Tapi sekarang karena jaraknya nggak bisa dihitung, maka kita pakai durasi. Pakai alarm ya. Pakai alarm. Kami pakai alarm kecil itu yang. Jadi pokoknya terakhir kita coba lari nonstop 18 menit. Kenapa kemudian kami berolahraga bersama? Jadi awal-awal waktu isu-isu COVID ini mulai muncul itu, kita tetap masih bisa meluangkan waktu untuk jalan kaki. Itu COVID-nya mungkin masih awal-awal. Masih awal banget lah. Kita masih berani keluar terus ya tetap kita cari jalan sepi, tetap cari. Kebetulan tempat kami ini ada jalan yang memang sepi ya, maksudnya ada beberapa titik-titik jalan pagi yang kemudian bisa kita pakai. Dan kalau kemudian itu terlihat ramai, padat, terus banyak eyang-eyang di sana, kita langsung menyingkir. Kita cari tempat yang lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman biasanya olahraga paginya seperti apa? Mungkin boleh di-sharekan di kolom komen. Nah, kami punya dua kategori olahraga. Jadi yang sedikit punya durasi lama sekitar 18 menit lari, ada push up dan kemudian plank. Kemudian kalau misalnya katakanlah kita pagi ini mau ada yang mau kita kerjain nih, tapi kita tetap perlu olahraga. Biasa kita melakukan skipping. Bisa sampai berapa ya? Misalnya 100, 50? Ya, kalau saya berupa 100 kali lompat di 3-4 set. Nah, tadinya anak kita jalan pagi, terus kita juga minta anak-anak karena anak-anak itu berenangnya akhirnya diliburkan. Jadi selama COVID ini kan otomatis semua kegiatan berhenti kan, kegiatan olahraga di luar atau apapun yang berhubungan di luar. Termasuk kegiatan renang anak-anak yang biasa dilakukan setiap hari. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu sudah bisa berenang. Nah, karena diliburkan, terasa banget kalau kemudian anak-anak tidak memaintain kesehatannya. Dari yang terbiasa olahraga tiba-tiba berhenti, otomatis kan ototnya jadi kaku ya. Kalau nggak Dan itu juga diingatkan oleh para pelatihnya di grup bahwa anak-anak sebaiknya tetap olahraga. Nah, biasanya ketika kami olahraga pagi, terus anak-anak kan belum olahraga nih, kita minta mereka jangan lupa skipping gitu. Tapi ternyata itu tidak efektif. Nggak mudah juga sih untuk meminta anak melakukan sendiri gitu kan. Akhirnya kami memutuskan kayaknya kita olahraga bareng deh mah. Akhirnya kami membuat jadwal olahraga di rumah sama anak-anak, dan memang kami juga membatasi untuk keluar ya. Dan makin kesini sudah deh kita di rumah aja. Gitu. Keluar tuh paling untuk belanja betul-betul yang mendesak. Iya, sudah betul-betul kita berusaha menjalankan apa yang dihimbau oleh pemerintah, karena melihat benar bagaimana penyebaran COVID ini kan memang betul antara manusia dengan manusia. Nah, kita sapa dulu nih, sudah ada yang nonton tuh Mas, sahabatnya Mama tuh. Woi, Kak Ane. Kak Ane udah olahraga apa di pagi ini? Selamat pagi Kak Ane. Iya, mudah-mudahan sehat Kak Ane sama Kang Cep di tempatnya. Nah, terkait sama menjaga kesehatan nih mumpung kita ngobrol soal kesehatan di channelnya Wahyu Andito ini. Jadi nanti video ini akan saya post di channelnya Wahyu Andito. Nanti akan ada sedikit cuplikan mengenai bagaimana olahraga kami sehari-hari, supaya bisa menginspirasi bahwa
menjaga kesehatan itu perlu diupayakan, perlu dilakukan, diniatkan. Itu kan salah satunya mah, kita bergerak, olahraga. Yang biasa kita lakukan untuk bantu jaga kesehatan apa lagi biasanya? Kalau aku sih termasuk berpikiran positif. Mengurangi berita yang sangat mengurangi berita yang ya memilah dan memilih ya mana yang kita mau lihat, mau baca dan mau dengar gitu. Terus satu lagi apa? Minum jamu. Bukan jamu sih, wedang ya. Betul. Kategorinya sebetulnya bukan jamu, jamu. Lebih ke seduhan. Seduhan itu masuknya kategori jamu atau bukan? Nah, kebetulan di rumah kami ini ada pohon daun salam. Pohonnya tuh sudah tinggi besar gitu. Termasuk pohon lama yang ada di rumah ini. Jadi kalau bangun pagi saya biasanya ngerebus daun salam itu beberapa lembar untuk minumanku sama bersanding gitu. Nah, anak-anak belum nih, karena anak-anak belum menikmati itu minum. Kadang daun salam sama satu lagi daun sirsak. Betul, itu ganti-gantian tuh. Ada pohonnya juga. Jadi kita merebus daun salam dan daun sirsak bergantian. Itu jadi dibikin seperti teh sebetulnya. Terus kalau malam sebelum tidur ya, mungkin sekitar jam 9 gitu. Setelah kita ngobrol sama anak-anak. Iya, setelah bacain buku anak-anak. Terus bacakan cerita, anak-anak udah tidur. Kadang anak-anak minta main board game bareng gitu. Kita biasanya me time berdua istilahnya. Me time berdua itu sambil menikmati. Sambil kemudian kita menikmati seduhan. Kita bikin apa, Mbak? Biasanya kalau malam itu ganti-gantian juga gitu. Kadang aku bikin kayu manis bubuk dicampur sama madu, kasih jeruk nipis atau lemon gitu. Itu mantap tuh, pedes enak gitu. Jadi teman-teman bisa coba tuh apa kayu manis bubuk. Kayu manis bubuk tuh enak banget di tenggorokan ya, hangat-hangat gitu. Terus kalau itu kadang ngerebus temulawak. Temulawak dipotong-potong, diiris gitu, direbus. Nah, ini sedikit agak jamu kalau ini karena kita merebus temulawak. Terus nanti kalau udah direbus baru dicampur sama jeruk nipis gitu. Terus ditambahin gula merah sedikit. Nah, itu enak banget. Supaya mengurangi aroma langu. Kadang-kadang umbi-umbian itu kalau cuma umbinya aja suka ada langunya. Kasih gula merah sedikit sama jeruk nipis. Oh, itu ternyata langsung rasanya tuh enak. Satu lagi wedang. Nah, favorit saya wedang itu uwu. Ya, bahasa Jawanya itu artinya sampah. Ya, wedang sampah ini itu rempah-rempah dicampur. Rempah-rempah apa aja tuh isinya? Serai, terus ada cengkeh, terus ada jahe, terus apa tuh yang bisa membuat airnya jadi merah itu apa namanya? Kayu secang ya, itu salah satunya ya. Terus ada kalau lagi ada kapulaganya. Kadang saya tambahin kayu manis juga. Kayu manis, jadi aneka rempah-rempah itu diseduh dengan air panas. Dan itu bangun pagi itu badan memang segar gitu. Ya, jadi itu kerasa banget ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, akhirnya di dalam masa yang kayaknya enak nih, kita libur terus nih dalam tanda kutip ya, libur artinya di rumah aja, ternyata ada sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan bersama, yaitu bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Nah, saya sih berharap teman-teman melalui Facebook ini atau mungkin silakan ada yang mau komen di channel YouTube saya, boleh sharing apa sih yang teman-teman lakukan di rumah, di keluarganya masing-masing untuk menjaga kesehatan bersama. Kan nggak bisa keluar nih, nggak bisa jalan pagi bareng-bareng, apalagi di Jakarta akan mulai diberlakukan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, maka kita makin nggak bisa keluar. Apa yang teman-teman lakukan supaya menjaga kewarasan, menjaga kesehatan, karena ya waras pikiran sama waras fisik itu dua hal yang nggak bisa jalan sendiri-sendiri, saling terkait dua-duanya gitu. Fisik sehat, pikirannya kusut, sakit juga. Hatinya juga harus bahagia. Nah, begitu hati bahagia, tapi kemudian fisiknya nggak dijaga, sakit, lama-lama perasaan juga ke bawah kurang enak. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita pagi ini bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat semua dimanapun yang sedang bersama-sama. Ya, kalau mau dikatakan berjuang ya, kita sama-sama berjuang untuk menyukseskan
pembatasan penyebaran corona di Indonesia yang belum tahu sampai kapan. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa menjadi dokumentasi juga buat kami sekeluarga bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita yang hidup di zaman ini, di era sekitar awal-awal tahun 2020 ini, ternyata Indonesia sedang mengalami sebuah masa krisis. Krisis kayaknya sedih banget ya. Tapi ini adalah sebuah tantangan, sebuah kesempatan buat kita melihat diri kita sendiri, mengintrospeksi apa sih yang bisa kita lakukan pada saat-saat masa-masa yang tidak biasa. Nah, di situ kita kemudian bisa melihat apa potensi, kelebihan dan kekurangan kita. Nah, khusus video ini kita mau membahas soal kesehatan karena ya ujung-ujungnya orang cari kerja apa sih? Sehat. Makan misalnya. Ujungnya makan apa sih? Akhirnya untuk jaga kesehatan. Kan sayang kalau kemudian kerja jor-joran dapat uang puluhan juta, ratusan juta, kemudian harus ganti ginjalnya misalnya, atau kemudian harus operasi jantung lah, pasang bypass dan sebagainya. Bukannya mencegah jadi lebih enak nih. Ya mungkin kelihatan kurang enak karena tiap hari kita perlu mengalokasikan waktu setengah jam, 1 jam buat gimana caranya jantung bisa terpacu, keringat bercucuran. Tapi ternyata itu worth it banget ketika kita akan merasakannya baru nanti. Dan sekarang terasa banget loh, maksudnya tiap hari tuh kayak bersyukur gitu ya, tetap masih bisa sehat. Iya. Jadi mudah-mudahan Kak Ana sama Mas Ahman Sutardi nih yang ikutan nonton pagi hari ini bisa tetap sehat, tetap semangat walaupun tetap berada di rumah aja sampai hari ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua sudah ikut nonton. Ya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin teman-teman ada tema yang mau diobrolin bareng seputar kegiatan selama di rumah aja bersama keluarga Nandito. Ya siapa tahu teman-teman bisa dapat perspektif baru dari bagaimana keluarga kami menjalani keseharian. Siapa tahu menginspirasi dan tetap menyebarkan semangat positif sahabat semua. Karena itu yang bisa kita lakukan selama masa di rumah aja ini. Yuk kita manfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang baik sebanyak-banyaknya sambil kemudian berbagi informasi positif sebanyak-banyaknya dan tetap produktif. Mama nih produktif nih, masak-masak terus. Siapa tahu nanti di channel selanjutnya kita ngobrol tentang apa yang biasa kita masak dan variasi apa yang kemudian bisa masak terus ya. Masak terus dan udah ya mungkin masih tahan sih, bisa katakanlah sekali 2 kali pesen lewat GoFood, Grab atau kemudian jajan dan sebagainya. Cuma mau sampai kapan? Lumayan kan kalau kemudian kita bisa malah kemudian mengolah banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama di rumah. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu. Wih, ada Tante Arni tuh. Tante Arni istrinya Pak Dedi. Halo Pak Tante. Mungkin sekarang lagi asik nge-MC nih, sama cucu-cucu. Semoga sehat ya Tante. Sehat terus. Sampai kita ketemu lagi sahabat-sahabat keluarga Nandito. Sampai ketemu lagi di vlog-vlognya keluarga Nandito yang lainnya. Semoga menginspirasi. Saya Andito. Saya Nur. Sampai ketemu, bye. Ketemu lagi, sehat-sehat.